Great. Good morning. Tema pada pagi hari ini adalah Jesus prayed. Does that mean he's not God? Yesus berdoa. Apa berarti dia bukan Tuhan? Alright, welcome back in this Andrew Cyber channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, pernah nggak kalian baca komentar begini? Loh, Yesus berdoa kok. Kalau dia Tuhan, masa Tuhan berdoa? Berarti dia bukan Tuhan dong. Ya nggak? Pernah nggak dengar komentar gitu dari ruang sebelah? Saya kalau baca komentar begini ya, kadang bukan marah, tapi gemes ya. Karena yang komentar kadang-kadang nggak baca sejarah, nggak baca Alkitab, dan nggak mau tahu Alkitab, nggak mau belajar, tapi berani vonis. Itu yang terjadi. Jadi hari ini mari kita bahas versi yang hari ini ya, supaya kita jelas dan tegas dan sedikit mengedukasi sekaligus ya. Dan sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, menurut kalian semua, apakah Tuhan itu punya batasan sampai-sampai dia tidak boleh merendahkan diri menjadi manusia? Tulis di live chat ya, atau kolom komentar Anda bagi penonton-penonton yang saat ini sedang menonton YouTube ini. Pertanyaan, Yesus berdoa berarti dia bukan Tuhan. Itu muncul karena apa? Gagal paham tentang inkarnasi, tentang nuzul. Sama seperti orang melihat Superman menyamar jadi orang yang namanya Clark Kent, lalu berkata, dia bukan Superman, buktinya pakai kacamata. Ya nggak? Pernah nggak dengar itu? Padahal dia memang sedang menyatakan diri sebagai manusia biasa, bukan sedang kehilangan peran dia sebagai Superman. Sama kan seperti Tuhan Yesus, dia menyatakan diri sebagai manusia, bukan sedang kehilangan keilahiannya. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dalam kemanusiaannya dia berdoa. Ini bukan dua pribadi, tetapi satu pribadi dengan dua natur. Oke, saya mau tanya balik sedikit pada penonton ya. Teman-teman, kalau Yesus tidak berdoa, bukankah kalian yang di seberang sana, teman-teman yang di seberang, akan bilang, loh, kok Yesus tidak memberi teladan berdoa? Kan begitu komentar mereka. Jadi sebenarnya kalian ini mau Yesus yang bagaimana? Ya enggak? Yesus disebut Allah. Yohanes 1 ayat 1 ada dalilnya. Saya tidak bicara hanya dengan congor saja, tapi saya bicara dengan dalil. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 20 ayat 28. Titus 2 ayat 13. Ada dalilnya. Yesus disembah. Dalilnya mana? Kan begitu. Matius 14 ayat 33. Yohanes 9 ayat 38. Yesus manusia, tapi dia mengampuni dosa karena dia 100% Allah. Di mana dalilnya? Markus 2 ayat 5 sampai 7. Yang pintar mencatat ya.
Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Dalilnya mana? Markus 4, 39 sampai 41. Yesus adalah pencipta alam semesta jagat raya ini. Dalilnya mana? Kolose 1 ayat 16. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan? Saya pernah ditanya oleh seseorang, "Bang, masa Tuhan berdoa sih?" Gitu dia tanya. Saya jawab santai aja, "Bang, kalau kamu nyamar jadi penjual bakso, kamu jualan bakso atau memimpin rapat kabinet?" Nah, itu dia. Ya iyalah, ya jualan bakso. Nah, itu dia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, masa dia hidup seperti malaikat yang nggak makan, nggak tidur, nggak berdoa? Ya jelas hidup sebagai manusia biasa, karena memang dia turun menjadi manusia. Dari firman-Nya menjadi manusia, nuzul menjadi manusia, ya. Bayangkan, Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan alam raya ini, jagat semesta ini, dia memilih datang sebagai manusia, merendahkan diri, bisa menangis, bisa lelah, bisa capek, bisa ngantuk, bisa berdoa. Bukan karena ia kurang kuasa, bukan. Pikir, ayo, yang cerdas. Tapi karena ia ingin dekat dengan kita, manusia ciptaannya. Seorang Allah yang mau berjalan di jalan manusia, agar manusia kembali kepada Allah. Itu, perhatikan saya ke depan, perhatikan ya, pelan-pelan ya. Humility is not weakness, it is strength under control. Kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang dikendalikan, under control ya. Itu God become what we are, so we can become what He planned. Allah menjadi seperti kita agar kita dapat menjadi seperti yang Ia rencanakan. Jadi kalau Anda semua berkata Yesus berdoa berarti Dia bukan Tuhan, itu sama saja berkata polisi menyamar jadi tukang ojek online. Berarti apa dia bukan polisi? Maaf ya, logika seperti itu dangkal dan tidak memahami konteks. Saya sengaja jelaskan pelan-pelan supaya Anda paham. Yang telat mikir itu paham betul ya, bagaimana manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi pesan moralnya begini, jangan sampai iman kita goyah hanya karena komentar-komentar yang tidak berbobot, yang dangkal. Pelajari firman, kenali Yesus, karena semakin kita mengenal Dia, semakin kita sadar betapa dahsyat kasih-Nya. Teman-teman, jadi closing statement-nya, Yesus berdoa bukan bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi bukti bahwa Tuhan yang rela turun sedekat mungkin agar manusia dapat kembali kepadanya. Dia Allah yang tinggi, tapi juga Allah yang dekat dengan manusia ciptaannya. Oke, jawab jujur ya pertanyaan ini.
Jawab jujur dan merenungkan jawaban Anda. 1. Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang sebenarnya? 2. Apakah Anda membaca firman atau hanya mendengar apa kata orang? 3. Bagian mana dari hidup Anda yang belum Anda serahkan kepada Kristus? Terakhir 4. Jika Yesus merendahkan diri untuk Anda, apakah Anda mau merendahkan hati Anda di hadapannya? Jawab dan renungkan jawaban Anda. Amin. Tuhan Yesus, bukalah mata hati kami untuk mengenal Engkau apa adanya Tuhan dan Juru Selamat. Jauhkan kami dari kebingungan dan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan teguhkan iman kami. Ajari kami hidup seperti Engkau hidup, rendah hati dan taat kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda boleh bagikan kepada teman-teman yang lain, share kepada teman lain, agar mereka juga diberkati dan mengerti apa arti tema hari ini. Alright, tidak ada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.